Ini sudah ya, kalau di situ udah kelihatan. Nanti aku harus ke sini. Oke. Nah, kemarin kan apa? Bukan kemarin ya, beberapa tahun ini kan ramai tentang AI dan sebagainya gitu. Kalau menurut saya sih, saya termasuk aliran yang tidak menentang. Maksud dalam artian kenapa nggak kita manfaatkan gitu loh. Kalau memang positif kan, yang penting tidak melakukan kecurangan atau apa ya, tidak mengklaim yang dilakukan oleh AI itu sebagai 100% pekerjaan kita gitu. Tapi kita bisa jadikan dia sebagai alat bantu supaya apa? Supaya kerjaan kita utamanya terkait riset itu cepat cepat rampung gitu. Kita cepat dapat insight yang baru, tapi tetap perlu dilakukan verifikasi karena kadang-kadang beberapa AI itu agak nipu-nipu tipis-tipis lah itu. Nah, beberapa kali ketemu yang kayak gitu. Oke, ini definisinya rasanya udah hafal ya. Pokok intinya kita mau nyari sesuatu yang baru, pakai metode yang tertentu sehingga bisa direproduksi dan seterusnya lah. Nah, kalau kita lihat lagi urutannya kan seperti ini ya, problem gue apa? Problem observation atau research questionnya apa gitu. Kemudian kita bikin hipotesis. Nah, sebelum kita tahu apa research question kan mestinya kita membaca paper yang cukup banyak untuk menemukan permasalahan kan. Dan setelah ada hipotesis kita lakukan eksperimen, ngumpulin data dan melakukan analisis, membuat kesimpulan dan mempublikasikan ya, mengkomunikasikan hasilnya itu. Nah, kenapa kok kita butuh tool? Karena apa? Ya tambah sekarang kan tambah kompleks gitu. Orang semakin cepat. Kemudian apa namanya? Ilmunya juga semakin luas sehingga apa nggak mungkin kalau kita ikut pakai cara-cara manual. Baca paper sekuat-kuatnya berapa? Berapa paling banyak pernah baca paper sehari? Seminggu dua. Seminggu dua padahal sehari bisa terbit 1.000 paper. Ah, jadi ada yang bilang sampai ini ya apa? 2,5 juta artikel dalam 1 tahun. IEEE Access itu 1 tahun terbit 10.000 paper, bisa sampai 13.000 paper. IEEE Access Stock itu, belum konferensinya yang lain gitu. Nah, itu kan ya memang nggak semua bidang kita, tapi kalau kalau kita masih lambat gitu, ya nggak akan kekejar. Makanya fokus riset itu penting sih supaya kita nggak kemana-mana. Ke sana mentok karena kita belum dalam gitu. Nah ini kenapa ya waktu ya, kemudian produktivitas biar cepet lah itu. Nggak harus ini, nggak harus apa namanya, nggak harus baca satu-satu. Ada yang bisa bacain gitu ya. Bahkan ada yang jual jual apa ya, listen apa gitu. Jadi paper masukin terus kita dengerin pakai headset aja gitu. Tapi mahal, nyebelin. Ah nggak perlu itulah pakai pakai chatnya dibacain satu-satu. Ya kenapa? Ya yang auditory gitu. Kalau saya sih nggak bisa itu. Makanya enaknya nonton. YouTube laris gara-gara itu. Nah ini beberapa yang kita bahas nggak semua. Rasanya nanti Anda saya yakin sudah jago semua. Tinggal ini beberapa apa ya, beberapa yang bisa inilah bisa saya review biar enak. Pertama ChatGPT, minimal kita bisa tahu kan topik penelitian yang lagi tren apa, tinggal kasih minta apa gitu. Ini kalau ini EEG sinyal kalau pakai spektrogram katanya deep learning lagi rame, brain computer interface, terus functional connectivity analysis. Dia kasih ininya. Cuman ChatGPT rasanya nggak bisa ngasih referensi ya. Referensi paper nggak bisa. Nah, gantinya biasanya saya pakai pakai Bing kayaknya, saya nggak tahu Bing itu pakai Perplexity sih. Nah, Perplexity itu pintar, dia bisa ngasih ini sama Po ya, Poe. Pernah nyoba yang Poe. Ya banyak sih sebenarnya. Kalau udah pernah pakai Perplexity bagus lah, nggak ini. Dan nggak berbayar ya, gitu. Mau agak yang lumayan juga Elicit.com itu juga .com atau .ai lupa aku. Nah itu juga lumayan. Bahkan dia bisa membandingkan beberapa paper. Cuman kalau nggak berbayar hanya satu atau dua aja, summary-nya aja ya. Yang bisa semua itu typeset type.io.ai, typeset ya.
Nah, itu bisa beberapa ini. Jadi bisa finding, bisa metode, bisa apa gitu. Sampai ada 8 kolom perbandingannya. Typeset kok nggak salah. Nanti saat ini lagi. Kemarin dikasih tahu mahasiswa S2. Saya ngasih tahu dia, dia ngasih tahu saya. Gitu kan. Typeset IO ya. Nah, itu. Jadi kita bisa, kalau di typeset IO kita bisa upload misalkan 5 sampai 8 mungkin ya, 8 paper, dan kita bandingkan. Bikin tabelnya kan kita pilih aja kan mau apa aja yang mau dibikin tabelnya. Nah, itu kan lumayan daripada harus baca satu. Cuman dia nggak bisa langsung langsung pas apa yang kita inginkan. Jadi bahasanya biasanya agak panjang. Kalau metode, misalnya metode, kita pengennya wavelet apa, dia masih ngomongnya agak panjang itu kalimatnya. Nggak apa-apa, lumayan daripada tidak sama sekali. Kemudian ada apa? Kalau yang manual ya Scholar, Scopus, and Direct. Tapi sebenarnya kalau kita kita tahu caranya, pakai yang manual pun ini bisa cukup cepat dengan apa? Misalkan kita download RIS-nya, BibTeX-nya gitu. Baru kita buka di tempat lain lewat Force Viewer gitu atau apalah gitu ya. Atau langsung kita kirim ke Mendeley. Jadi saya kadang-kadang sekarang search-nya di Mendeley langsung saya masukin ke ini, langsung saya masukin ke Mendeley saya gitu. Jadi nggak mungkin nggak membaca total apa dalam papernya, tapi memang kebayang kebayang dari abstraknya kan gitu. Nanti ya ininya apa demonya sekarang ngomong ini dulu lah, ditunjuk-tunjukin gitu yang mana. Publish or Paris ini juga lumayan cepat untuk ngekstrak ini, ngekstrak apa metadata dari bisa langsung 200 thread gitu kan. Scopus juga gitu kan, orang kadang-kadang masih satu-satu. Kalau sekarang nggak usah pakai keywordnya aja, search langsung ketemu semua, ekspor gitu. Udah aman itu. Nanti bukanya lewat Mendeley aja lah, gampang. Leadmap leadmap sama connected paper ini mirip, jadi dia melihat ini apa namanya melihat interkoneksi antar paper. Atau bisa pakai Reset Rabbit. Reset Rabbit juga handal itu. Kita tinggal tentukan apa bikin koleksinya, nanti keywordnya apa, nanti bisa bahkan langsung ke PDF-nya gitu. Nanti saya tunjukin. Kalau pengen baca nggak capek pakai MyJenny. MyJenny kayaknya sama Elicit mirip deh. MyJenny itu tinggal kita masukkan papernya, nanti dia bikin resumenya, kita tinggal nanya apa mau tanya apa gitu. Bahkan pertanyaan berikutnya sama dia udah diarahkan. Kamu nggak mau nanyain ini. Kayak Gemini ya gitu ya. Jadi menyenangkan sekali sekarang kalau asal mau ini contohnya apa apa pakai Perplexity ya gitu. Tanyanya apa ya? Ini anu promnya jelek ini. Beberapa paper yang di apa? Nah, kalau ini Elicit ya, Elicit dia nyari 4 paper, kita bisa minta. Cuman gini, Perplexity atau Elicit itu kalau saya lihat, saya pernah cari referensinya, jurnalnya ada, papernya nggak ada. Jadi di, dia ngomong misalkan volume berapa, isu nomor berapa, judulnya apa. Volume itu dan apa isu itu ada, tapi judulnya nggak ada. Nah, itu yang harus hati-hati. Jadi kalau dia ngasih referensi 4 atau 5, cari itu. Cari beneran. Itu udah pakai pakai Google Scholar sampai masuk ke ke jurnalnya itu nggak ketemu gitu. Enggak, jurnal-jurnal ini Hindawi atau apa gitu nggak ketemu juga, nggak ada. Ada yang Springer juga gitu. Jadi dia nge-refer ke situ. Memang apa namanya? Judul papernya sama-sama nama jurnalnya itu masuk skopnya gitu. Misalkan food quality, food processing. Dia ngomong tentang itu sama ininya gitu. Jadi saking pinternya kok kita nggak lebih pintar nanti dibujuk-bujui sama dia. Nanti tersesat. Kebayang kalau misalkan kita melakukan itu karena percaya banget sama AI, terus kita masukkan di referensi, kita submit ke paper, terus ada ke jurnal, terus ada reviewer yang ngetik, dek, ini nggak ada. Atau gini aja, lewat dari reviewer, terus publish. Ternyata ada referensi yang nggak ada. Itu kan malunya seumur hidup itu. Ya harapannya semoga orang cepat melupakan gitu ya. Tapi
itu nempel terus. Kadang typo aja juga jadi kepikiran itu kalau misalnya typo tapi kadung publish itu kan kalau mau diperbaiki di track terus di anu nggak bisa itu secara prinsip gitu. Ini connected paper visualnya bagus jadi kalau kita cari paper nanti yang berhubungan jadi kita bisa tahu apa apa ya nasabnya ya. Ini anaknya siapa, ini visitasi ke siapa gitu. Cuman bayar kayak kalau nggak salah ini cuma sebulan cuman boleh 3 atau 4 atau gimana lah gitu ini. Terus ada yang lead map mirip dengan connected paper, cuman batasan yang nggak bayarnya berapa ini ya. Ini paper saya terus ininya ke siapa? Ini benar sih. Beberapa ini saya ini terbitnya 2023, kemudian saya pakai papernya ini Palaniapan, Haji Leontiadis, terus apa ini semua ada sih berapa itu. Ada Katz, Higuchi, Kohavi, Kandaswamy ini juga. Nah, kalau pengen cepat untuk melihat ini untuk mapping mapping apa ya kira-kira untuk melihat gap yang masih ada pakai ini publish or perish ini. Jadi kita mau pakai apa nih database-nya? Mau pakai Google Scholar, Scopus atau apa gitu. Kalau pakai Scopus harus harus ini harus request dulu API-nya gitu. Nanti kita download kemudian kita ngelihatnya itu lewat ini, lewat post viewer. Jadi nanti kelihatan yang titik-titik tipis ini yang kira-kira keywordnya belum banyak dipakai orang gitu. Nah, perlu latihan sih saya juga nggak terlalu familiar ya gitu. Tapi minimal kita jadi kebayang lah titik-titik mana yang masih masih bisa kita oprek lah untuk penelitian. Kalau untuk penulisan reportnya ya pasti salah satu yang cukup penting ini ya reference manager. Terus eh, kalau Mendeley ini kadang-kadang apa ya eh, ya harus harus pintar-pintar nyari ininya, nyari-nyari stylenya, style-style yang baru. Beberapa jurnal gede itu biasanya bikin 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 sendiri gitu, bikin style yang berbeda dengan yang sudah ada di Mendeley. Jadi harus diinstal lagi gitu add-onnya. Kemudian, nah ini juga ChatGPT kita bisa pakai untuk minimal bantu kita bikin ininya ya, bikin apa? Bikin outline-nya gitu. Nanti kalau sudah bikin introduction-nya pelan-pelan kita minta dia gitu. Misalkan brief overview of EEG. Pasti dia akan tuliskan tapi nanti kita review lagi memang cukup cukup ini enggak gitu, cukup bagus tidak. Karena bahasanya biasanya bahasa-bahasa dewa kan yang dibikin sama AI itu tidak bukan tidak manusiawi itu. Makanya kalau hanya di parafrase rasanya kok kurang ya. Harusnya harusnya ada effort lebih untuk itu. Gitu. Ini yang lain misalnya translate pakai Google Translate sekarang udah cukup bagus. Yang penting bahasa Indonesianya bagus juga. Ada DeepL Translator tapi ini kadang-kadang agak ruwet ya ininya apa? Diklik dikit berubah-berubah gitu. Apalagi kalau kita sambil punya Grammarly itu kadang bentrok itu. Punyanya DeepL Translate sama Grammarly itu saling saling koreksi gitu. Kalau mau salah satu aja. Plagiarism check di kita insya Allah aman. Nanti kalau Anda punya draft paper, kasih aja ke dosen. Ada. Tinggal nanti biar dicek. Apa? Ada bisa, tapi harus ke sana. Harus ke TWLT lantai 12 itu bisa dicek sendiri. Nanti dibantuin lah gampang. Ke saya juga nggak apa-apa, tak bantu. Gampang. Paraphrasing pakai Quillbot dan seterusnya ya. Jadi banyak banget. Intinya gini, jangan 100% menggantungkan hidup Anda pada AI. Gunakan, manfaatkan buat kepentingan bersama gitu, demi kesejahteraan bersama lah. Cuman ya itu masalahnya data quality dan bias ya. Jadi bisa jadi yang dia tulis itu nggak ada sebenarnya. Gitu. Kita nggak ngerti kan. Sama ethical concern. Kemarin sempat rame ada satu paper penulisnya dua, satu orang, satunya ChatGPT. Ditulis itu. Benar-benar ditulis. Co-authornya ChatGPT. Nah, masalahnya dia tidak bisa dituntut karena aturan tentang itu belum ada. Ya, ya gitu kan? Ya, dengan kepikir dia gitu. Zaman dulu sempat ini yang waktu rame-rame jurnal awal-awal rame tentang jurnal itu nama Inul Daratista itu jadi co-authornya siapa itu disapin di jurnal ini, jurnal mana? Jurnal di Afrika.
Iya, serius saking isengnya gitu. Kalau Inul Daratista sebagai ini, sebagai subjek objek penelitian banyak, aman itu dan ilmiah lah gitu proses. Tapi Inulnya sendiri jadi co-author, orang iseng gitu. Dia mungkin jurnalnya nggak berbayar atau berbayarnya nggak terlalu mahal, dia punya duit lebih, dikirim itu. Terbit di jurnal terbitan Afrika lah, Afrika mana nggak tahu. Jadi, dulu kan pakai Genlib ya buat ininya. Nah ini trust dan transparansi dan regulatory compliance. Jadi kalau yang saya pernah kalau kita nge-review ada pernyataan bahwa kita tidak mereview menggunakan AI gitu. Tapi kalau nulisnya etik kalau etik aja ya gitu. Mestinya tidak tidak diperkenakan kalau ini. Nah, di akhir ya mestinya ini sih tool itu hanya alat bantu aja ya. Tetap yang terpenting itu manusia. Karena apa? Wah, aku bisa bikin ini sehari gini. Dikerjakan nggak? Enggak, percuma. Gitu. Terus banyak sekali sekarang yang orang jualan dengan cara ini ya, promosinya bombastis gitu. Contohnya, nulis buku ajar 2 minggu, dalam 2 minggu menggunakan AI. Masa nggak gitu-gitu amat deh gitu ya. Nulis paper dalam seminggu, yuk nggak, mesti nggak kayak nggak mungkin seminggu lah gitu. Minimal ininya, minimal eksperimennya kan nggak bisa seminggu gitu. Kalau kalau apa? Kalau sosial, ilmu sosial mungkin bisa jadi gitu. Tapi kan ya tetap ada proses kreatifnya, ada proses berpikirnya gitu. Tidak tidak semata-mata itu. Toolnya banyak-banyak tool tapi nggak dipakai, ya percuma juga kan gitu. Jadi menurut saya sih yang penting toolnya melengkapi semua yang kita butuhkan, terus ya kita gunakan gitu semaksimal mungkin. Gitu. Saya pernah ini apa namanya? Ya beberapa kali lah ikut pelatihan. Gitu. Kebetulan ya kalau yang saya ikuti pasti saya seleksi kan ya, pembicaranya siapa. Tapi banyak juga pelatihan yang apa namanya? Yang ya itu menulis jurnal Scopus. Dari cara ngomongnya sih udah salah gitu. Apa maksudnya menulis jurnal Scopus? Nulis jurnal, bukan. Nulis paper untuk dikirim ke jurnal kan gitu. Scopus tuh masa Scopus punya jurnal? Bukan. Tapi jurnal yang terindeks Scopus. Cara nulisnya aja udah salah. Gimana kita mau percaya gitu kan? Tuh. Terus apa lagi ya? Saya lihat, saya baca siapa si narasumbernya, papernya baru 4, baru 5 gitu di Scopus. Gimana dia bisa cerita apa jatuh bangunnya nulis di Scopus gitu ya, di jurnal yang terindeks Scopus. Kan belum belum banyak ini. Kalau saya sih di reject bolak-balik. Lagi ngisi materi apa, cara nulis yang bagus, dapat email, papernya di reject. Ya nggak memalukan sih, tapi membuktikan bahwa ya kita tetap manusia lah. Paling itu sih kalau yang ini ya. Terus apa? Jangan khawatir di reject kalau nggak pernah submit paper, kan gitu. Kita stop share dulu. Kalau yang perpleksity oke ya kayaknya. Apa yang belum pernah? Yang kira-kira belum pernah ini. Riset Rabbit pernah nyoba? Ntar ya, tak ini dulu di mana? Share di